Apa hubungan taktik perang Putin di fase keempat ini dengan akan membuat dunia dalam keadaan depresi? Bagaimana memahami Amerika yang memiliki 80 pangkalan militer di dunia, dan apa strategi Tiongkok mengepung dunia dengan membeli 80 pelabuhan di berbagai negara dunia yang semuanya bisa goncang dengan taktik perang fase keempat yang diubah Putin dari rencana awalnya penaklukan Ukraina menjadi menantang hegemoni dunia. Sahabat, melihat perang Ukraina yang secara berita mulai meredup, kemudian ditutup dengan berita Shanghai dan 23 kota Tiongkok terpapar gelombang 4 virus, di mana di sisa dunia mulai menganggap corona sebagai endemik seperti flu karena obat-obatan dan vaksin produk Big Pharma sudah berhasil kampanye jualannya. Sehingga walau banyak masih ke depannya keterpaparan, obat barang dagangan sudah aman jualannya. Pasar sudah tercipta. Supply Big Pharma sudah tersedia. Orang-orang pejabat-pejabat pemerintah di berbagai dunia sudah dipegang semua oleh Big Pharma. Kampanye tak perlu lagi masif seperti 2 tahun belakangan ini. Kita ke fase perang Putin di Ukraina dulu. Kita ingatkan bahwa perang adalah hal yang sangat cair, sangat dinamis, dan tidak ada cara atau metode yang benar tepat seperti di kertas ketika rencana dibuat. Di tengahnya banyak improvisasi dilakukan. Yang pokoknya by all means kita harus menang perang. Caranya terserah. Maka fase pertama serangan Rusia yaitu menaklukkan 100% wilayah Ukraina, mengusir 10 juta penduduk Ukraina ke luar negeri dengan serangan kilat ke Kiev dan mengganti pemimpin Ukraina dengan yang pro-Rusia. Kemudian Ukraina akan referendum masuk sebagai negara federasi Rusia. Serangan diluncurkan 24 Februari 2022 yang mana hingga tanggal 8 Maret tidak bisa masuk juga ke Kiev, padahal pasukan elit divisi 2 dan 3 Rusia yang dikirim. Ibarat Kopassus dan Denjaka yang dikirim. Tidak tembus juga kota-kota besar di utara Ukraina tersebut termasuk Kiev. Bahkan ketahan di kilometer 30-an jauh dari Kiev. Pasukan Rusia tidak bisa tembus-tembus ke Kiev. Kemudian rencana diubah menjadi strategi bumi hangus ala Aleppo di Suriah dilakukan, dan strategi bumi hangus ini diharapkan secara psikologis tentara Ukraina dan pemimpin militer serta Zelensky terpukul kemudian menyerah. Ternyata hal itu tidak terjadi. Fase 3 pada sekitar 28 Maret seluruh pasukan di utara Ukraina ditarik mundur, difokuskan ke kota-kota besar, kota pertahanan terkuat dari Ukraina di sisi timur Ukraina dan sisi selatan Ukraina. Itu semua diperkuat oleh Rusia. Mereka hanya mempertahankan wilayah yang banyak keturunan Rusianya. Itu aja yang difokuskan. Secara pencapaian militer, Rusia berhasil menaklukkan 20% wilayah Ukraina, dan ini solid win alias kemenangan mutlak. Namun di 80% wilayah Ukraina masih belum banyak kemajuan. Apakah Rusia masih mau maju mengambil seluruh wilayah Ukraina? Ini kita lihat di fase keempat yang di hari ke-60-an mulai dilakukan. Apa taktik perang yang dilakukan di fase keempat ini oleh Putin? Rusia mengepung dan tidak menyerang frontal, namun perlahan. Dia mengistirahatkan tentara utama, dirotasi tentara kedua. Atau kalau kita ilustrasikan, setelah Kopassus masuk, saat ini Kostrad yang masuk. Tidak perlu military agresif, tetapi mempertahankan dengan kepungan. Ala Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Yerusalem di Perang Sabil. Tujuannya adalah membuat rakyat Ukraina kelaparan dan mengungsi ke barat. Putin memaksa NATO, sekutu dan barat memberi makan seluruh orang Ukraina. Putin membuka saluran kemanusiaan. Setengah dari pengungsi mengalir ke Eropa saat ini sudah. Membiarkan orang Eropa memberi makan setengah orang dari Ukraina, dan setengah sisa orangnya masih di kota-kota yang terkepung menunggu penyelamatan dari pihak barat. Di sisi sebelah barat Ukraina sudah menerima penduduk sisi timur Ukraina, dan dari barat sudah 10 juta yang keluar ke Polandia, ke Rumania, ke Slovakia, Hungaria, dan sangat kurang persediaan makanan, minuman, tempat tinggal, tempat tidur, dan obat-obatan. Di sisi barat Ukraina sudah kekurangan banyak makanan dan minyak untuk listrik. Semua orang tidak memproduksi kebutuhan perdagangan. Tanah tidak ditanami lagi, pabrik-pabrik bahkan tidak dibuka. Puluhan juta orang di Ukraina bergantung pada barat untuk makanan dan minuman. Menurut perhitungan intelijen pertahanan, strategi Putin ini bisa merubuhkan Eropa Barat. Kira-kira dalam 1,5 tahun ke depan, tanpa meluncurkan rudal, Putin akan membuat Eropa Barat, NATO, dan sekutunya berada dalam kebangkrutan. Di fase keempat ini, strateginya adalah Putin mengepung. Sementara pihak NATO tadinya berpikir Putin gagal di Ukraina. Namun menaklukkan 20% wilayah bagi pihak Rusia adalah kemenangan. Pihak NATO juga berpendapat semakin panjang perang Rusia akan merugi. Ternyata ketika strateginya mengepung seperti dilakukan sekarang, di mana pengungsi didorong ke barat, ini adalah taktik perang yang pihak barat tidak pernah bayangkan
akan menerima 30 juta manusia pengungsi. Dikasih makannya bagaimana? Tinggalnya di mana? Eropa Timur, negara yang menerima pengungsi, mulai teriak-teriak sekarang kehabisan makanan, yang mana harga-harga makanan dunia itu naik. Pasukan Ukraina yang menanti dengan perang gerilya tidak bisa menyerang karena menerima ribuan orang mengungsi sekarang seakan-akan menjadi tameng. Dalam fase keempat ini membingungkan dunia pastinya. Banyak ahli militer berpendapat bahwa Rusia tidak berani melakukan perang panjang, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Ini adalah perang panjang yang dimainkan Rusia. Efeknya sekarang yang akan terjadi pada dunia apa? Harga minyak bumi dan gas alam dan kebutuhan pokok dunia pasti naik tinggi. Daya beli penduduk dunia turun akibat slowdown ekonomi 2 tahun terakhir karena pandemi. Feeling ya ini ya, feeling sekali lagi ya. Dapat dipastikan bukan analisa ini, feeling bosman, Amerika akan resesi. Ekonomi dalam negeri Amerika akan berat di tahun ini yang akan membuat dunia menjadi turun juga daya belinya. Namun Tiongkok secara ekonomi akan menguat. Begitu juga India akan menguat, di mana efek Amerika yang menurun tadi bisa membuat Amerika murka. Daripada Tiongkok terus menguat, kemudian Rusia menang perang, lebih baik dijadiin perang dunia ketiga.